Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Ibu Suci Hasanah. Kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara mengunggah data dari Excel ke lembar kerja SPSS. Baik, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bahwa ketika kita membuka SPSS akan terlihat dua lembar kerja. Yang pertama adalah lembar kerja berupa data view, di mana pada lembar kerja data view ini nanti akan digunakan untuk menginput data. Yang kedua adalah variabel view. Nah, variabel view kalau kita lihat di sini adalah untuk memberikan nama terhadap data yang sudah kita input pada data view. Di sini kita akan memberikan data yang sudah kita input ini dengan nama sesuai variabelnya. Nah, di sini. Kalau kita lihat pada variabel view, ada kolom NIM. Untuk NIM ini nanti diisi dengan nama variabel tanpa spasi. Kemudian di sini tipe itu menggambarkan apakah datanya nanti berupa data numerik ataukah berupa data ordinal, nominal, atau kategorik. Kemudian ini adalah terkait dengan kedalaman daripada kolomnya. Di sini adalah menggambarkan bahwa data yang kita masukkan di dalam data view nanti apakah akan berupa angka desimal dengan berapa angka di belakang koma. Kemudian label di sini adalah menjelaskan tentang nama variabel secara lengkap dan dapat menggunakan spasi. Kalau di name, ini adalah variabel yang disingkat, yang biasanya kita tidak bisa menuliskan panjang lebar dan menulisnya tanpa spasi. Nah, di sini bisa kita uraikan panjang lebar nama variabelnya. Kemudian di sini adalah values. Ini akan menggambarkan dari data kita itu akan diberikan coding ya. Jadi pengkodingan itu nanti di sini. Ya, di values. Kemudian missing ini menggambarkan ketidaktepatan dalam kita menuliskan atau memasukkan data. Ini adalah melihat kolomnya ya. Kalau ini adalah lebar kolom, kalau ini adalah lebar baris. Lalu ini adalah alignment-nya, rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Ini ada hanya untuk pengaturan di data view nanti, apakah dia akan ditulis rata kiri, rata tengah, atau ke rata kanan. Kemudian ini adalah ukurannya, skala ukurnya. Apakah skala ukurnya adalah nominal, ordinal, atau skala ukurnya adalah interval rasio, nanti menggunakan pilihan yang satunya adalah scale. Oke, itu saja gambaran daripada lembar kerja variabel view. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana saya akan mengunggahkan data atau menginputkan data ke dalam SPSS ini. Ya, kita buka lembar data view. Ya. Selanjutnya kita lihat Excel. Di sini Excel-nya, untuk menuliskan data di Excel, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, sebelumnya saya share terlebih dahulu. Ini saya tutup dulu. Saya share data Excel-nya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menuliskan data di Excel. Ketika kita menuliskan data di Excel, itu sebaiknya kita tuliskannya itu berupa angkanya saja. Satuannya itu tidak perlu ditulis, atau kalaupun misalnya satuannya mau ditulis, boleh kita sisipkan di sel berikutnya. Ya, jadi jangan jadi satu dengan angkanya, karena kalau jadi satuannya dengan angka, kita akan mengalami kesulitan ketika copy paste data Excel ke SPSS. Kemudian untuk pengkodean, misalnya di sini ya, coding itu ya.
Ini misalnya ada data rata tekanan darah sistolik. Nah, yang seperti ini itu seharusnya kalau di Excel itu nggak perlu di coding seperti ini. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah definisi operasional variabel yang kita sudah tetapkan. Ya, jadi kita tidak perlu mengcoding di dalam Excel, tetapi kita cukup memasukkan data mentah dari Excel ke SPSS. Coding nanti dilakukan di Excel. Ya. Jadi sekali lagi coding itu dilakukan di Excel. Baik, sekarang kita akan contohkan, misalnya kita akan melakukan atau kita akan memasukkan data ini. Hasil tabulasi dari kuesioner perawatan diri komponen integrasi diri. Saya copy seperti ini, ya. Copy paste, ya, copy. Kemudian masukkan ke lembar kerja SPSS, yaitu di data view. Data view itu seperti ini penampakannya. Kemudian kita pastekan. Klik kanan, paste. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat, di sini belum ada nama variabelnya. Lalu di sini masih seperti ini. Maka bagaimana cara pengaturannya? Kita klik variabel view. Nah, di sini dikasih nama. Misalnya apa tadi? Tadi adalah integrasi diri. Maka ditulis, ingat integrasi diri pada name itu tidak boleh dispasi. Jadi kita boleh menuliskannya disingkat misalnya integrasi titik diri. Nah, kemudian di sini datanya apa? Integrasi diri masih dalam bentuk angka. Oke, kita tulis numerik saja. Ya. Kemudian ini adalah terkait dengan lebarnya baris, ya. Kemudian atau kedalaman baris, ya. Kemudian di sini adalah desimal. Kita lihat di sini di data view itu kan angkanya berupa angka desimal di belakangnya itu ada 2 angka, ya. Jadi kita kalau saya itu kalau memang angka di belakang koma itu tidak bermakna, mendingan diilangin saja. Ya, kemudian di sini labelnya apa? Integrasi diri, ditulis secara lengkap. Integrasi diri. Nah, kemudian karena ini numerik, kita tidak perlu menambahkan values. Kita belum mengkode, belum mengcoding. Jadi tidak perlu ditambahkan values. Missing, non missing, ini adalah terkait dengan lebar kolom. Ini alignment-nya ada di kanan. Nah, sekarang karena dia datanya numerik, maka kita akan masukkan skala ukurnya adalah scale. Oke, seperti itu. Kita lihat di sini, sekarang di data view sudah terlihat bahwa ini adalah variabel integritas diri. Nah, teman-teman, variabel integritas diri kalau kita lihat itu baru berupa angka ya, hasil scoring dari setiap pertanyaan pada integrasi diri. Nah, pada variabel ini nanti akan hasil ukurnya adalah kategorik atau ordinal ya. Hasil ukurnya akan dikategorikan. Misalnya hasil ukurnya adalah menjadi seperti ini. Ya, hasil ukur integrasi diri. Nah, teman-teman bisa melihat hasil ukur ini ada di definisi operasional. Ya, dikatakan apabila skornya 13 sampai dengan 25 itu cukup kurang baik misalnya. Kurang baik. Sementara kalau skornya berada di antara rentang 26 sampai 38 itu cukup baik. Sedangkan skor berada pada rentang 39 sampai 52 adalah baik. Nah, sekarang kita akan membuat kode dari data yang sudah kita masukkan ke dalam lembar kerja SPSS. Kita akan melakukan coding. Ya, dengan acuan codingnya adalah seperti ini, ya, acuan codingnya. Ini acuan codingnya. Skor 13 sampai 25.
26 sampai 38 dan 39 sampai 58 ya. Sekarang kita akan lihat memasukkan skor ini ya dalam bentuk coding. Saya tutup dulu, saya kembali lagi ke SPS-nya. Oke. Ya. Ini tadi kita sudah paste ya. Kita sudah paste. Kemudian kita sudah memberikan nama pada variabelnya. Di sini nama variabelnya adalah integritas diri, ya. Kemudian di sini tipenya adalah karena angka jadi numerik. Kemudian ini adalah menunjukkan lebar daripada baris. Kemudian di sini adalah desimal, menunjukkan berapa angka di belakang koma. Nah, kalau koma di belakang koma itu tidak bermakna, maka buat saja di belakang koma itu 0, artinya tidak ada, sehingga angkanya menjadi utuh seperti ini, gitu ya. Kemudian label ini adalah nama dari variabel secara lengkap, misalnya integrasi diri. Boleh menggunakan spasi, kalau di sini tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian values, karena ini numerik tentunya tidak ada values. Ya, ini menggambarkan missing, ini adalah menggambarkan lebar kolomnya, kemudian ini adalah penulisan di sini rata kanan, rata kiri atau tengah atau center. Sementara di sini adalah hasil ukurnya. Karena numerik hasil ukurnya scale. Selanjutnya kita akan melakukan coding ya. Jadi coding itu baiknya di SPSS ya, bukan di Excel. Kalau di Excel kita manual ya. Jadi kalau di SPSS itu kita enak. Bagaimana kita melakukan coding dengan menggunakan SPSS? Caranya adalah yang pertama klik transform, kemudian pilih record into different variable, kemudian kita pilih variabel yang akan dibuat kategori, yaitu dalam hal ini adalah integrasi diri. Kita klik, lalu kita masukkan, sehingga muncul seperti ini tanda tanya. Kita tulis nama variabelnya, ingat di sini tidak ada spasi, menjadi variabel kategori integritas diri. Nah, nggak boleh ada spasi. Di label kita tuliskan secara lengkap kategori integrasi diri. Nah, kemudian kita klik change sehingga muncul seperti ini. Lalu kita klik all and use values. Ingat karena coding sehingga di sini butuh dinyatakan kodenya. Oke. Nah, kita kembali, tadi kita punya rentang, ada 3 kategori yang akan kita buat. Yang pertama adalah untuk integrasi diri cukup integrasi diri kurang baik. Integrasi diri kurang baik itu apabila skornya adalah 13 sampai 25. Sehingga yang akan kita ketik di sini adalah rank ya. Ranknya adalah 13. Sampai berapa? 25. Kemudian values-nya berapa? 1. Saya beri kodenya 1. Ya karena ini adalah kurang baik, saya beri kode 1. Untuk memudahkan saja sebenarnya. Mau di kode 3 silahkan. Mau di kode 5 juga silahkan. Tapi untuk memudahkan, karena ada 3 kategori, kurang baik, cukup baik, dan baik, maka kurang baik saya kode 1. Masukkan ke sini. Baik, yang selanjutnya adalah berikutnya. Cukup baik. Cukup baik itu apabila skornya 26 sampai 38. Sehingga kita masukkan yang berikutnya adalah 26 sampai 38. Kita masukkan di sini, karena tadi sudah 1, kita klik kode yang berikutnya adalah 2. Nah, yang berikutnya adalah 39 ya sampai 52. Oke. 39 sampai 52. Kita masukkan kodenya berapa? 3. Add. Nah,
Lalu setelah kita masukkan semuanya, kategori yang kita inginkan, dan sudah kita berikan coding, lalu kita continue. Set. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka kita akan lihat kembali pada data view akan nampak seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kita cek apakah 34 diberikan kode 2. Tadi rentang nilai 26 sampai 38 kodenya 2. Cek, betul kan? Nah, 382 cek, betul kan? Nah, sekarang 39 sampai 52 kodenya 3. Apakah betul? Cek 48. Oke, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi begitu. Selanjutnya, kita kembali lagi ke variabel view untuk melengkapi dari variabel kategori integrasi diri. Ya, ini sudah terisi. Karena ini kategori, maka harus dirubah menjadi koma. Ya, bukan numerik lagi. Ini desimal seperti biasa, kalau saya mendingan diilangin, kalau di belakang komanya tidak bermakna. Kemudian ini adalah nama variabelnya, ya kalau kita lihat itu sudah lengkap, sebagaimana tadi kita masukkan. Lalu di sini values-nya, kita belum memaknai. Tadi kita sudah memberikan coding. 1, 2, 3. Nah, maknanya apa? Kita masukkan ke values. Akan muncul seperti ini. 1, tadi kan kita memberi kode 1 ya, artinya adalah kurang baik. Kemudian kita add. 2, artinya adalah cukup baik. Kemudian kita add. 3, artinya apa? Baik. Kemudian kita masukkan add. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di sini karena dia sudah kategori, maka biasanya akan langsung muncul otomatis di sini sudah skala ukurnya kategorik. Hanya saja apakah betul nominal? Kalau kita punya 3 ukuran, baik, cukup, kurang, maka yang betul adalah ordinal. Kita tinggal klik ordinal. Nah, seperti itu. Seperti itu cara mengunggahnya, ya, cara mengunggah data ke dalam SPSS dan cara membuat kategori di dalam SPSS. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat video ini untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.